Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ekawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember tahun 2021 yang bertempat di SMK Amaliyah 2 Ciawi, Bogor. Terima kasih, mohon masukan dan koreksiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Sudah makan siang? Sudah. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia? Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuknya, silahkan dipimpin doa. Cika, dipimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah siap belajar dengan Ibu? Sudah. LKPD-nya sudah? Tunjukkan LKPD-nya. Oke. LKPD-nya sudah ya? Sudah Ibu kirim di LMS kan? Ya. Oke. Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, kalian semangat sekali ya. Semangat, bagus. Pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Teks anekdot. Teks anekdot, betul. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot merupakan yang berisi cerita dan sindiran. Satu orang deh, siapa yang mau menjelaskan apa itu teks anekdot? Apa? Oke, boleh Alvina. Apa teks anekdot? Cerita lucu yang berisi kritikan dan sindiran. Oke, bagus. Ada lagi yang menambahkan? Sama semua? Sama. Oke. Jadi teks anekdot itu suatu cerita yang mengisahkan tentang kejadian lucu ya, tapi berisi kritikan dan sindiran. Kemudian struktur apa saja sih dalam teks anekdot? Strukturnya ada apa saja? Abstraksi. Jadi ada berapa strukturnya? Ada 5. Baik. Wah, semangat. Bagus, luar biasa. 10 tata busana. Oke.
kita akan mempelajari tentang teks hikayat. Tapi sebelum Ibu menjelaskan tentang teks hikayat, kalian apa pernah membaca tentang cerita rakyat? Atau ada yang tahu tentang cerita rakyat? Nah, cerita rakyat apa sih yang sudah pernah kalian baca atau kalian dengar? Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Sangkuriang. Dari mana Sangkuriang? Cerita rakyat Sangkuriang itu berasal dari mana? Dari daerah mana? Dari mana? Hayo. Jawa Barat, betul. Kalau Malin Kundang? Iya, gitu ya. Kalau Malin Kundang itu menceritakan tentang apa sih? Anak yang durhaka terhadap orang tua. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh durhaka terhadap ibu, terhadap ayah kita, orang tua kita. Kita harus patuh terhadap orang tua, gitu ya. Nah, biasanya kalau cerita rakyat itu ada pengarangnya tidak? Ada pengarangnya? Tidak ada. Ya, jadi diceritakan dari dari mulut ke mulut. Betul. Ya, diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi tidak ada pengarangnya atau disebut dengan anonim. Tidak ada pengarangnya, gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan cerita rakyat, gitu, Ibu akan mengajak kalian untuk Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar hari ini, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Kemudian IPK-nya yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai hikayat, kemudian mengidentifikasi karakteristik dari hikayat. Berikutnya menulis kembali isi hikayat dan menceritakan kembali isi hikayat. Itu kompetensi dasar kita hari ini. Berikutnya, tujuan pembelajaran hari ini, nah, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi dalam cerita hikayat. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik dari teks cerita hikayat. Berikutnya, peserta didik mampu menulis kembali isi dari teks cerita hikayat dan peserta didik mampu menceritakan kembali isi dari teks cerita hikayat. Gitu ya, kita belajar hari ini tentang hikayat. Oke. Nah, dalam nilai-nilai hikayat itu biasanya kan tentang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalkan ada nilai tentang sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti apa sih? Kalian tahu tidak? Nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong. Ada lagi? Ya, bisa. Kalau misalkan nilai moral, ada yang bisa mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nilai moral itu kan berkaitan dengan etika ya. Nah, dengan etika perilaku, tingkah laku kita, gitu ya. Kesopanan. Nah, bersikap bijaksana. Ada lagi? Nah, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu masuk ke dalam nilai moral. Kalau nilai agama? Ya, betul, Yuan. Bersedekah, iya. Nah, beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, gitu ya. Oke, Ibu akan ajak kalian untuk menonton video. Kalian bisa simak dulu ya videonya. Nanti kalian silahkan tonton video ini, kemudian kalian simak baik-baik. Ada nilai apa sih dalam video hikayat ini ya? Nanti silahkan kalian analisis, identifikasi
isi dari tayangan video hikayat tentang Abu Nawas. Ada nilai apa saja dalam video tersebut? Assalamualaikum semuanya. Suatu hari, pernah Abu Nawas membuat kegaduhan yang sangat gila dan tolol di pasar kota Baghdad. Kelakuan Abu Nawas itu sungguh membuat orang-orang di pasar geger dan bertanya-tanya. Ketika itu, Abu Nawas masuk ke dalam kawasan pasar. Baik, kalian sudah menonton tayangan dari cerita hikayat Abu Nawas. Nah, ada nilai apa saja dalam cerita tersebut? Nilai apa? Nilai keagamaan. Nah, kemudian ada nilai apa lagi? Moral. Ada nilai sosialnya ada ya. Oke. Kalian sudah melihat tayangan tentang hikayat Abu Nawas. Ibu akan menjelaskan tentang hikayat. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih hari ini? Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pengertian apa itu hikayat, kemudian karakteristik hikayat, berikutnya ada struktur hikayat, unsur hikayat, dan nilai-nilai dalam hikayat. Nah, kita lihat sama-sama apa itu hikayat. Nah, hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu hikayah yang artinya kisah. Jadi hikayat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kisah. Nah, pengertian hikayat itu sendiri yaitu cerita rekaan berbentuk prosa. Nah, yang berbahasa Melayu kemudian menceritakan tentang kehebatan, kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian atau kemustahilan yang dimilikinya, gitu ya. Ya, jadi hikayat ini berasal dari Melayu, gitu ya. Seperti itu. Nah, karakteristik hikayat. Nah, karakteristik hikayat yang pertama ada apa? Anonim. Nah, tadi Ibu sudah singgung soal anonim. Ya, apa itu anonim? Nah, nama pengarangnya tidak diketahui, betul Yuan. Jadi, hikayat pun sama seperti cerita rakyat pada umumnya, ya. Tidak ada yang mengarang atau tidak ada penulisnya, atau bisa dikatakan disebut dengan anonim. Nah, berikutnya yang kedua ada apa? Kemustahilan. Apa kemustahilan? Tidak masuk di akal, ya. Jadi sesuatu hal yang di luar dari nalar, tidak masuk di akal, gitu ya. Nah, berikutnya apa? Ada arkais. Nah, arkais ini adalah kata-kata kuno pada zaman dulu, ya, atau bahasa yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, sekarang itu sudah jarang digunakan kata-kata arkais, ya. Berikutnya apa? Berikutnya selain arkais, istana sentris. Nah, istana sentris itu yaitu berlatar tentang kerajaan. Jadi hikayat itu identik dengan latar kerajaan. Jadi ada berapa karakteristik? 5. Satu lagi apa? Kesaktian. Kesaktian di sini yang dimiliki oleh tokohnya, gitu ya. Tokohnya memiliki kesaktian. Misalkan tokoh itu bisa mengobati orang yang sakit. Misalkan ada seekor burung bisa mengobati raja yang sedang sakit. Nah, berarti seekor burung itu memiliki kesaktian, gitu ya. Nah, jadi ada 5 ya karakteristik dari hikayat. Nah, sekarang ada struktur dari hikayat. Ada apa saja? Pertama, ada abstraksi, kemudian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Jadi apa sih abstraksi itu? Nah, abstraksi di sini bersifat opsional ya. Abstraksi dalam hikayat itu bersifat opsional. Jadi bisa ada, bisa tidak ada, gitu ya. Nah, berikutnya ada orientasi. Nah, orientasi adalah pengenalan cerita tokohnya. Berikutnya komplikasi. Nah, ya urutan kejadian atau urutan peristiwa, gitu ya. Berikutnya ada
Evaluasi. Evaluasi di sini adalah konflik. Nah, dalam suatu cerita itu pasti ada konflik kan? Ya, ada konfliknya dalam cerita. Berikutnya ada resolusi. Itu muncul adanya penyelesaian atau solusinya. Nah, terakhir adalah koda, gitu ya. Nah, berikutnya unsur-unsur dalam hikayat. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik di sini adalah unsur yang terkandung dalam cerita, gitu ya. Jadi dalam cerita itu terdapat tema. Nah, bagaimana kita bisa menentukan tema? Yang pasti kita harus baca dulu ceritanya. Ya, tema itu tentang apa? Temanya mengenai apa, gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan temanya tentang ini tanpa kita membaca tentang hikayat. Jadi kita harus baca dulu hikayatnya. Nah, berikutnya ada alur. Alur itu ada alur apa saja? Alur maju, alur mundur, ada campuran. Ya, ada alur maju, mundur. Berikutnya latar. Nah, latar pun ada berapa jenis latar? Yakin ada 2? Ada 3. Ya, lupa. Oke, ada latar, tempat, waktu, suasana. Jadi ada 3 ya. Latar itu ada latar, waktu, tempat, dan suasana. Nah, kemudian ada tokoh. Nah, tokoh itu berarti orang yang memainkan perannya, pelakunya. Kalau tadi kita nonton video, berarti tokohnya ada siapa? Ada Abu Nawas, ada raja, penduduk atau rakyat. Ya, itu berarti tokohnya. Nah, itu ada Abu Nawas, ada raja. Nah, sekarang kalau penokohan, sifat, karakter, watak, ya. Nah, tadi kalau dari video yang kalian tonton, karakter Abu Nawas itu seperti apa sih? Cerdik. Ada lagi? Cerdik. Kemudian pintar. Lucu? Lucu. Kalau rajanya karakternya seperti apa? Seorang raja biasanya karakternya apa? Tegas, wibawa ya. Wibawa seperti itu. Nah, jadi beda ya tokoh dengan penokohan ya. Kalau tokoh adalah pelakunya, kalau penokohan adalah sifat atau karakternya atau wataknya. Nah, biasanya ada karakter itu ada antagonis, protagonis, tritagonis. Betul. Jadi ada 3 ya. Berikutnya apa lagi? Amanat, pesan moral. Nah, setelah kalian melihat dan mendengar video dari cerita Abu Nawas, nah pasti ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut ya. Nah, dalam sebuah cerita pasti ada amanat yang ingin disampaikan. Nah, berikutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, ketiga, gitu ya. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau orang pertama biasanya lebih menyebutkan kata aku, saya, seperti itu ya. Kalau sudut pandang orang ketiga, dia, gitu ya. Atau kalau dalam cerita itu si pengarang tidak ada dalam ceritanya, gitu ya. Berarti ada di luar dari cerita. Nah, berikutnya terakhir dari unsur intrinsik ada gaya bahasa. Kalian sudah pernah belajar ya, waktu SMP masih ingat pelajaran tentang gaya bahasa? Ada metafora, ada hiperbola, ya seperti itu. Personifikasi. Kalau majas yang melebih-lebihkan, majas apa? Majas hiperbola. Ya, misalkan mengenai harga gula naik setinggi langit. Nah, itu kan berlebihan ya, melebih-lebihkan gitu. Berikutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, ini yang akan kita lebih perdalam lagi. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, ada unsur ekstrinsik, itu unsur yang berada di luar dari cerita. Yang pertama ada nilai religius. Nah, ini yang kaitannya dengan
keagamaan, nilai agama. Tadi ya, misalkan bersedekah ya, seperti yang tadi Yuan sampaikan ya, bersedekah. Kemudian nilai pendidikan, apa nilai pendidikan? Mengajarkan tentang sholat 5 waktu. Kemudian kalau nilai moral, mengucapkan terima kasih jika kita sudah meminta tolong kepada orang lain. Misalkan ya, kita meminta tolong kepada orang lain, atau kalian minta tolong kepada temannya, atau kalian mau pinjam pulpen kepada temannya nih, saya boleh pinjam pulpen, nah dikasihlah pulpen oleh temannya, maka kalian ucapkan terima kasih, seperti itu masuk ke dalam nilai moral. Nah ini contohnya sini ya, ada nilai budaya, sosial. Kalau budaya itu nilai yang berkembang dari suatu ya lingkungan tertentu. Misalkan kalau di Bali itu ada upacara ngaben. Ya, kalau orang yang orang Bali meninggal itu biasanya kan ada upacara ngabennya ya. Disebutnya upacara ngaben. Itu biasanya dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut ya. Nah, apakah di Jawa Barat seperti itu? Tidak. Jadi yang berkembang dalam suatu daerah itu pasti berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dengan budaya di suatu daerah lagi gitu ya. Jawa Barat dengan Bali ya pasti berbeda kebudayaannya. Berikutnya, nah ini nilai pendidikan dan nilai estetika. Nilai estetika itu lebih kepada nilai keindahan atau seni gitu ya. Nah, di sini ada contoh hikayat yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia, misalkan di Provinsi Banten ada hikayat Tanjung Lesung. Ada pantainya ya, Pantai Tanjung Lesung. Nah ternyata itu ada hikayatnya juga, ada ceritanya juga. Kemudian hikayat Si Batu. Kemudian dari Provinsi Jawa Tengah ada hikayat Siti Maria. Kemudian hikayat Pulau Seperapat. Nah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hikayat Ruyat Cakung, dan Jawa Timur hikayat Bunga Kemuning. Nah, berikutnya di sini ada Si Bungkuk dan Si Panjang. Nah, LKPD-nya kalian sudah pegang kan ya? Nah, LKPD-nya sudah. Di situ juga ada cerita tentang Si Bungkuk dan Si Panjang. Nah, ini yang Ibu tampilkan ada contoh hikayat. Nah, seperti yang ada dalam LKPD kalian. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai hikayat? Boleh. Apa? Kenapa bahasa dalam hikayat sulit dipahami? Pertama, hikayat itu menggunakan bahasa Melayu. Ya, dimana sekarang itu kita sudah bahasa itu sudah terpengaruh oleh bahasa ibu. Jadi bahasa Melayunya sudah tidak terlalu kental ya. Nah, jadi kita kadang asing dengan bahasa-bahasa Melayu. Kalau kalian nonton Upin Ipin, nah, kadang berbeda ya. Yang diucapkan Upin Ipin dengan bahasa Melayu dengan yang kita gitu ya. Terkadang berbeda padahal maknanya itu sama saja seperti itu. Ya, kemudian dalam hikayat itu ada kata-kata arkais. Nah, yang tadi kata-kata kuno. Misalkan ada kata hatta, tabib, ya, ahli nujum. Nah, ahli nujum kalau di kita itu udah jarang ya, ahli nujum gitu ya. Kemudian kalau misalkan tabib itu apa sih? Seperti dokter gitu ya. Seperti dokter kalau di kita yang bisa mengobati gitu ya. Nah, atau ada kata alkisah. Nah, itu kan kata-kata Melayu arkaisnya seperti itu yang sekarang sudah lama tidak dipakai. Sudah jarang dipakai, bahkan sudah dianggapnya sebagai kata-kata kuno. Tuh, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, oke. Kalau sudah, kalian kan sudah Ibu bagi kelompok ya? Ya, sudah Ibu bagi kelompok, duduknya pun sudah berkelompok kan? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Berarti ada 6 kelompok. Nah, LKPD-nya silakan kalian buka. Nah, LKPD-nya silakan kalian buka. Di situ kalian diminta untuk baca hikayat tentang perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Kemudian setelah kalian baca,
hikayat tersebut, kalian diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat perkara si bungkuk dan si panjang itu. Nah, berikutnya kalian diminta untuk mengidentifikasi karakteristik dalam hikayat si bungkuk dan si panjang. Nah, nanti ada soal mengklasifikasikan ya. Di situ ada beberapa soal. Ibu kasih kutipan kalimat, tinggal kalian tentukan mana yang menurut kalian nilai sosial, mana yang menurut kalian nilai budaya, seperti itu ya. Nah, berikutnya kalian silakan tulis kembali isi dari hikayat yang sudah kalian baca. Ya. Dan nanti silakan kalian ceritakan di depan, dipresentasikan per kelompok. Jelas? Oke, sekarang silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh kalian tanyakan ke ibu. Silakan berdiskusi ya, mengerjakannya tidak sendiri-sendiri, tapi berkelompok. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah. Ada yang belum? Ada kesulitan? Tidak. Baik. Untuk nomor 1, silahkan. Kelompok 1 mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febian Utami. Kelompoknya ada Cantika Yasmin, Karisma Dian, sama Rizka Maya Putri. Yang menjadi kelompok saya, nilai sosialnya yaitu sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong. Ada lagi yang mau menambahkan? Aku bisa. Boleh. Alvina, sendiri Alvina. Aku dapat nilai moral sama nilai sosial. Kutipan nilai moralnya adalah kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Sudah betul. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Nama saya Ratu Husna dan teman-teman saya namanya Rama dan Iwan. Karakteristik hikayat perkara si bungkuk dan si panjang, kemustahilannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan kembali cerita hikayat tentang perkara si bungkuk dan si panjang. Suatu hari terdapat sepasang suami istri yang hendak menyeberangi sungai. Oke, terima kasih kelompok 4. Sangat jelas ya. Bungkuk dan Si panjang. Terima kasih Rida, silakan duduk kembali. Oke, baik. Nah, dari cerita tersebut ada berapa tokoh? Ada tokohnya siapa saja? Si Bungkuk, Mas Bidoha, dan istrinya. Itu ya. Dari cerita perkara si bungkuk dan Si panjang. Baik. Oke. Dari keseluruhan kalian sudah bisa mencari, menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ya. Jadi tadi dalam hikayat perkara si bungkuk dan si panjang itu ada nilai moral, ada nilai sosial, dan nilai budaya. Jadi ada 3 ya. Ada 3 dalam
Cerita hikayat perkara si Bubuk dan si Panjang. Oke, baik, tidak ada pertanyaan? Tidak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada evaluasi untuk hari ini. Nah, kalian sudah buka LMS-nya? Sudah. Silakan dibuka dulu LMS-nya. Sekarang kerjakan soal evaluasi. Silakan buka LMS kalian. Ya, LMS-nya dibuka. Sudah? Sudah. Silakan kalian kerjakan 10 soal evaluasi mengenai nilai-nilai dalam hikayat. Jangan lupa ditulis namanya ya. Silakan, boleh dimulai. Ada Linda urutan keempat, Siti Adinda, Regina Dea. Oke, sudah? Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk nilai tertinggi. Seru? Menarik. Ya, balikin aja. Oke. Baiklah. Nah, pembelajaran hari ini sudah semua mengerjakan evaluasinya. Nanti di rumah kalian bisa mencoba lagi ya. Penasaran? Ingin bermain tentang game board lagi? Silakan. Ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan? Kita sudah belajar apa hari ini? Kita sudah mempelajari tentang teks hikayat. Nah, apa itu teks hikayat? Hikayat adalah Boleh ya? Ya. Hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Ya, itu pengertian dari hikayat. Kemudian nilai-nilai dalam hikayat itu apa saja? Nilai-nilai estetika ada? Ya, jadi nilai-nilai dalam hikayat itu ada nilai budaya, sosial, moral, agama, religius, gitu ya, pendidikan, gitu ya. Nah, kemudian karakteristik dalam hikayat ada berapa? Anonim, masih ingat? Apalagi? Istana sentris, arkais, betul Yuan, ada arkais. Kemudian kemustahilan dan kesakitan. Jadi ada berapa? 5 karakteristik dalam hikayat. Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jika tidak ada pertanyaan, minggu depan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan non fiksi. Jadi silakan kalian boleh lihat materinya, nanti ibu masukkan materi di LMS ya.
ya. Jadi kalian bisa mempelajari di rumah materi tentang buku fiksi dan non fiksi ya. Buku non fiksi itu apa saja? Buku non fiksi itu apa saja? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat, 10 tata busana. Semangat. Jangan pernah berhenti belajar. Sampai rumah kalian jangan langsung udah tidak ingin belajar karena sudah belajar di sekolah. Nah, di rumah buka kembali catatan hari ini kita sudah belajar tentang apa. Kalian bisa kembali di rumah ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, semangat. Semangat. Oke, mulai pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pulangnya hati-hati ya. Jaga diri.